Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat semuanya? Ada yang nggak masuk? Ada. Apsara ya? Sama satu ya. Dengar ini salah aja. Ya, oke, hari ini nanti saya minta waktunya sekitar 30 menit lah sampai 45 menit ya. Akan saya kasih materi mengenai membangun resiliensi. Tahu resiliensi? Ya. Tujuannya nanti gimana ketika kalian jatuh itu nanti bisa bangkit kembali. Karena salah satu tujuan layanan BK itu adalah memandirikan siswa. Ketika kamu selama di SMK, ketika ada masalah, ya nanti akan ada proses konseling yang dilakukan sama Pak Andi. Ketika kalian cerita itu namanya proses konseling. Ya, harapannya setelah nanti kami bantu, kalian yang pernah cerita ke saya siapa ini? Belum pernah ya? Di sini nggak ada. Apsara Bendina cerita. Nggak apa-apa, bagus ya, nggak apa-apa. Lah ini salah satu siswa bimbingan saya ini, anak-anak khusus. Oh iya, saya sama Pak Kasno, nempel aja. Itu oke, nggak apa-apa. Itu bagian dari layanan pendekatan, jadi nggak apa-apa. Emang setiap kalian yang lahir itu unik. Ada yang sama nggak? Enggak. Ada yang kembar di sini? Ya, atau punya saudara atau teman atau siapa yang kembar? Ada. Identik? Identik? Rupanya identik? Identik. Sifatnya berbeda? Berbeda. Kembar aja berbeda, apalagi tidak kembar. Dan beda ibu, beda bapak. Tapi satu keturunan, betul nggak? Ya. Apalagi kita yang berbeda-beda. Ya, itu memang itu manusia tercipta unik. Tujuannya itu. Setelah kalian mendapatkan ini, nanti endingnya ketika kalian next mengalami masalah yang sama, kenapa di SMK 2 sudah dibentuk sistem kebiasaan habit yang seperti ini, ya kalian biar ngerti. Nanti setelah lulus, kalian akan merasakan, oh ternyata dampaknya seperti ini. Yang harus saya lakukan seperti ini. Gitu ya, paham ya? Oke. Itu tujuannya itu. Ya nanti pembelajarannya Pak Andi adalah semacam itu. Oke ya. Selama pembelajaran nanti 30 menit sampai 45 menit, kalian on frame, on frame ya. Masuk kamera di sana. Enggak apa-apa ya? Ya, nanti kalau viral enggak apa-apa ya. Senang malahan ya. Enggak apa-apa. Ya memang salah satu usaha yang Pak Andi bangun saat ini adalah konten. Nanti next menuju affiliate, kalian yang mau mencoba membangun usaha mulai dari sekarang. Enggak ada yang salah. Ya kan? Bedanya konten kreator sama affiliate, kalau konten kreator itu harus punya banyak follower, tapi kalau affiliate itu tidak perlu menggunakan banyak follower, tapi harus ada minimal followernya, agar kalian bisa mengiklankan atau afiliator. Nggak ada yang salah. Kalau kalian ada yang pengen menjadi pengusaha di sini, mulai dari sekarang. Kalau pengen jadi TNI atau ya monggo lah. Itu urusan kalian. Oke ya, deal ya? Oke. Nanti main kartu. Seneng ya? Ini adalah kartu. Nanti kita main remi bersama. Iya. Seneng nggak? Senang. Ini sitaan. Iya. Lebih. Ini sitaan. Oke ya. Ini sitaan dari siswa yang kami lakukan. Cuma untuk kali ini nanti kita tidak akan bermain remi, tapi kita akan bermain kartu dengan tidak sesuai dengan fungsinya. Ya. Tugas kalian nanti adalah membangun menara. Dalam waktu 5 menit, kelompok yang paling tinggi membangun menaranya menjadi pemenangnya. Oke ya, deal. Nah, itu salah satu fungsinya. Jadi memang tidak kami buang. Salah satunya untuk pembelajaran. Nanti silakan kalian berhitung 1 sampai 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Bisa dipahami ya? Oke, dari sini. 4-nya mana? 4. Kamu udah belum? Oh 3. Sudah? Sudah? Oh belum. Berapa tadi? Tadi 1. Deal?
Ada yang belum mengucapin angka 1 sampai 4? 2. Oke. Iya 2. Bukan berarti dia 2 loh ya. 1. Tapi dia nyebutnya angka 2. Oke, silakan yang angka 1, 2, 3, 4 berbaris. Berkelumpul sesuai dengan angkanya. 1 mulai dari sini. 1, 2, 3. Duduk langsung duduk. Duduk melingkar. Duduk melingkar, duduk melingkar. Melingkar, melingkar. Ya. 3 sini. Ya agak geser sini, kamu agak sini. Agak sini. Ton. 4. 3 sini. 1 agak sini, 1 agak sini. Ya. Enggak on frame enggak apa-apa. Nanti akan saya ganti. 3. Ya, 2 agak sini. Mepet agak sini loh. Mepet sini. Nah. Udah semua ya? Sini agak sini Cahayu. Nah. Tugas kalian, Ileng, hanya dengan kartu ini, semoga jumlahnya sama, ya karena memang sama ini. Ini silakan membangun menara setinggi-tingginya, hanya dengan menggunakan kartu saja. Oke? Paham? Oke, silakan masing-masing kelompok ambil ini kartu. Oke, silakan dipudar. Setelah nanti dimainkan, nanti kartu harus kembali ya, jangan ditus kalian minta loh ya. Masih baru, yang ada masih baru 1, saat baru, ini juga baru. Perhatikan, aturan mainnya nanti dalam waktu 5 menit. Oke, dalam waktu 5 menit, perhatikan, dalam waktu 5 menit, kalian silakan membangun menara setinggi-tingginya dengan komposisi bebas. Artinya bebas sih, kartunya boleh gini, tekuk gini boleh. Paham ya? Itu ada kartu, jumlahnya sama, masing-masing kelompok silakan untuk dibangun selama waktu 5 menit. Tapi setelah 5 menit nanti akan saya kipas dalam jarak 2 tegel. 2 tegel apa ya? 2 keramik ya ini, sekitar berapa itu? 60, 160, ya 1 meter lah. Enggak ada, pokoknya 2 keramik. Kira-kira di sini keramiknya 2 keramik. Akan saya kipas gini. Kalau yang tetap berdiri kokoh, jadi pemenangnya. Silakan atur strategi kalian masing-masing, jangan didirikan dulu. Kalau sudah siap kita mulai. Sudah? Sudah? Deal? Deal? Deal ya? Oke, waktu 5 menit dari sekarang.
Waktu berjalan 3 menit. Satu menit lagi. Gimana, Amro? Habis ambruk tadi rumahnya di piramida. Ya. Yang penting tinggi tuh Pak. Penting tinggi. Gak banyak tuh Pak. Ya banyak gak apa-apa. Gak harus semua kartu kalian gunakan kok. Yang penting medianya hanya kartu, nggak ada yang lain. Oh, gimana? Perlu tambah waktu nggak? Tambah berapa menit? 15. Oke ya lah. Aslinya kenapa? Sumo. Ya, tambah 3 menit ya. Ingat, tugas akhirnya adalah menaranya akan Pak Andi kipas loh ya. Kenapa, Ambro? Ambro lagi. Kalau strategi yang awal tidak bisa digunakan, strategi yang lain. Itu karena AC itu ya. Melindungi dari AC, dari gempuran. Nah, itu kayaknya. Ya cuma itu aja nggak apa-apa, karena memang medianya cuma satu. Waktu sudah sampai 2 menit, 1 menit lagi. Apa? Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2,
Satu. Ngapain kalian? Oke, silakan kalian berada di luar kartu. Kalau memang ingin melindungi dari AC, silakan tetap berada di situ. Tapi semua on frame. Semuanya on frame. Minta tolong salah satu. Pegang. Ikuti saya ya. Kita bisa diputar ya. Iya. Oke. Ini kelompok 4 ya. Oh, ini kelompok 1. Ini maju enggak, Pak ini, Pak? Maju. Ini kelompok 1. Nah, dulu kan. Nih, paling bagus kelompok 1. Terbaik ini. Terus tak nilai sing. Aku, Pak. Satu itu, Pak. Ketinggalan. Ini, Pak. Pak. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini kelompok 2 sini. Pakai ngopo. Biarin aja melu. Nanti saat pas ketawa juga boleh di Ini kelompok 2 hasilnya. Ini sebelum nanti dikipas loh ya. Nanti ada dua teknik yang kita kipas. Hasilnya apakah masih sama atau enggak? Oke ya. Sini, Pak. Ini kelompok 3. Ini kelompok 3. Hasilnya seperti ini. Ya, ini lumayan ini bersaing ini. Nah, ini kelompok 4. Bisa jadi ini strategi yang paling bagus. Yang ngipasi Pak Andi atau pas Pak Andi aja ya. Kita lihat. Oke. Loh, ngomong ya, Bro. Dua ya. Saya dengar dulu. Ini ya, 2 ya. 1 2. Ini ya. Tiro. Ayo, Pak. 1 2 kali. 2. Ya 3 kali berarti, Pak. Gerak. Tidak sama sekali ya, coba ya. Apa? Semutnya sih kan bodoh itu masih coba ini 2 1 2 tackle ini ya. Amro kayak gini. Sekuat tenaga, Pak. Sini. Ternyata kelompok 2 belum apa-apa sudah ambruk. Coba ya ini. Pak, dia jadi Pak garis Kak, Pak, Kak ini, Pak. Ini tuh. Ya. Sekuat tenaga, Pak. Kita ulangi lagi. Ini ya. Jadi kualitas jadi gini Pak ya. Nah, gini. Ini penghalang depot Cina apa? Pantas ya begini. Ini. Coba ya, coba. Coba. Ada penghalangnya apa? Ini paling bagus itu tepuk tangan. Oke, sementara pemenangnya adalah kelompok 1. Kita utang dulu buat kelompok 3. Silakan duduk lagi. Duduk lagi. Kita usah biarin dulu. Ya, duduk. Oke, ya. Saya minta pendapat kalian masing-masing kelompok ya. Ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri kalian atau kelompok? Spontan, Pak. Spontan apa ini? Teriak ya? Frustrasi nggak? Oh, gitu ya. Jadi kelompok 1 kayak gitu, ya kan? Ya itulah
itulah dalam membangun. Yang kedua, apa pelajaran yang paling berharga tentang daya lenteng atau resiliensi tadi? Kalian dalam membangunnya, apa pelajaran yang kalian bisa dapatkan dari itu? Kerjasama. Satu, Sabaran, Pak. beda teamwork sama ya sama tapi nggak apa-apa. Terus Jangan saling menyalahkan, Pak. apa? Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan. Sama berapa? Satu. Ya itu. Masalahnya di situ saling menyalahkan. Ada yang dominan nggak tadi? Dua. Oh iya sampai ini gitu kan? Ada. Ya. Seharusnya dalam satu kelompok itu hanya ada dalam satu pemimpin saja. Ada lagi? Kecerdikan, kreativitas. Ya, yang terakhir adalah di luar permainan ini coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata Anda, baik di sekolah maupun di rumah. Pernah nggak sih kalian itu ketika membangun sebuah usaha, ya kalian ujian mau apapun asmara gitu, dalam membangun sesuatunya bisa nggak sih roboh? Bisa, Pak. Bisa nggak sih kalian frustasi dalam membangun itu? Bisa nggak dalam di tengah-tengah perjalanan itu akhirnya tumbang? Ada juga yang berhasil juga kan? Oh itu Pak. Apapun ditata berhasil sampai sekarang ya? Tapi sudah apa Pak Neng? Mau muncul saksi gini? Apa kira kamu nembak? Saya bagi ya. Oke ya, itulah dalam kita menapaki sebuah kehidupan. Ketika kalian membangun sesuatu, entah usaha atau apapun itu, apapun sekarang yang kalian bangun, pasti ada di masanya kalian akan jatuh, dan jatuh. Kita pelit aja permainan simple banget kan. Hanya mendirikan aja kelompok satu nggak sanggup, nggak sanggup. Hanya untuk berdiri aja nggak sanggup. Hasilnya Penting kelompok 2, 3, 4 masih berdiri, kita kelompok 2 blosor gitu kan. Ya, masih kokoh berdiri, ya kan? Itulah ketika kita membangun itu. Besok pun juga akan kayak gitu kan. Kan ya? Oke, Dil. Nah, apapun tapi yakinlah bahwasanya ketika kalian jatuh, saat kalian roboh, kalian akan terus berusaha untuk bangun, betul? Rakyat yang endingnya roboh yang nomor siji, itu tetap bangun sampai akhir hayatnya, sampai akhir pertandingan, betul kan? Iya, tetap berusaha untuk bangun, walaupun ada yang terserah lah. Ketika kalian menyerah di sebuah pilihan, ya kalian tidak akan menjadi orang biasa. Saya yakinkan sekali lagi kalau kalian hanya menyerah dengan kondisi kalian saat ini, kalian terlahir dari keluarga yang nggak mampu, terlahir dari keluarga miskin, dan kalian akan tetap merasa punya pikiran bahwa saya akan selalu miskin. Itu yang salah. Oke? Iya, Pak. Ada yang percaya bahwasanya kaya raya, sukses itu hanya punya orang yang sudah kaya? Tidak. Sukses itu miliknya orang-orang Bekerja keras. bekerja keras. Yakin ya? Gil ya? Apakah orang pintar pasti sukses? Ya. Apakah orang yang bodoh pasti nggak sukses? Ya. Terus kuncinya bekerja. Seperti halnya, saya akan mau memberikan gambaran ke kalian bahwasanya ada dua pikiran yang harus memang kalian tahu. Yang namanya fix mindset dan grow mindset. Tadi udah kalian tahu. Fix mindset, ya, grow mindset. Fix mindset itu kalian percaya banget bahwasanya saya terakhir miskin dan selamanya akan miskin. Saya terakhir orang kaya, saya akan selamanya kaya. Oke. Itu namanya fix mindset. Atau pikiran kalian udah itu aja. Nggak mau berusaha dan nggak mau percaya bahwasanya kondisi ini bisa berubah. Ya kan? Seperti rezeki, jodoh, kenapa tidak dahsyat sama Allah? Saya tanya, kenapa rezeki itu dirahasiakan oleh Allah, oleh Tuhan? Ya, seperti hukum fisika. Sekuat apa aksi kalian, maka akan berbanding terbalik dengan reaksi yang akan muncul. Sama halnya, ketika kalian berusaha lebih keras, lebih daripada teman-teman kalian, ya, maka hasilnya pun juga akan maksimum. Kita kasih contoh. Tony mungkin kenal
Tahu adik saya nggak? Tahu nggak? Tahu ya. Adik saya, kita itu berlima. Adik saya itu orang yang paling oke, paling best lah di lima. Bisa saya katakan seperti itu. Kenapa? Saat SMA dulu, SMA 2 dan kuliah, itu setiap hari Senin dan Kamis itu puasa terus. Satu. Jam 2 dini hari itu selalu bangun terus sholat tahajud. Jam 9 saya urutkan dia. Bangun jam 2, ya kan? Untuk tahajud. Habis tahajud belajar sampai subuh. Subuhan habis itu belajar lagi setengah 6 jam 5 selesai. Persiapan sekolah pulang jam setengah 2 kan pada waktu itu ya. Kan 6 hari kerja. Habis itu pulang ke rumah, tidur sebentar, mandi, sholat, mandi sebagainya, belajar lagi sampai jam 9. Makan salat selesai. Ya sesebarang tidak jelas. Jam 9.10 tidur lagi, tidur jam 2 bangun lagi. Itu dilakukan selama berapa tahun? SMA berapa tahun? 2. Kuliah berapa tahun? 3 sampai 4 tahun. Kebetulan adik saya jadi ya 6 tahun ya. Selalu melakukan itu. Kalau itu sekarang kerjanya di BUMN. Ya, gajinya sekarang setiap bulan itu kalau nggak salah sekitar 15 sampai 20 juta. Iya, beda jauh dengan saya mas. Ya, saya dulu nggak ngambil itu soalnya. Intinya adalah dari kasus itu bahwasanya nggak ada yang namanya orang yang miskin akan selalu miskin, orang yang kaya akan selalu kaya. Oke, sampai sini paham ya? Pernah dapat cerita bahwasanya dalam satu keluarga biasanya akan ada satu anak yang dimana akan lebih dari saudara lainnya. Pernah mendengar kalimat itu? Nah, saya doakan itu kalian semua. Ya kan? Kesuksesan. Kalau kalian berpikiran fix mindset adalah hanya dimiliki orang pintar atau pewaris. Ada yang di sini sudah kaya, sudah punya orang tuanya sudah kaya. Gitu. Ya menurut kayanya kan versi ya, nggak mungkin ada yang sama betul. Ya kan? Nah, contoh bilang dulu ini pewaris atau perintis? Pewaris karena bapaknya punya usaha. Kalau dia mau melanjutkan berarti pewaris. Kalau saya suruh memilih, ya memilih pewaris saya, ya kan? Tapi kan kita nggak bisa memilih terlahir dari rahim siapa, terlahir dari keluarga yang seperti apa, betul betul. Itu yang paling penting. Ke depan itu bukan lagi orang tua kalian yang berperan, tapi kalian. Orang tua itu hanya tubuh dan daya, mendorong kalian dan mendoakan kalian dari depan. Tapi kalau pikiran kalian growth mindset, orang selalu bisa belajar. Yang dimana kalian akan belajar. Sekarang saya tanya, terus usaha yang seperti apa Pak yang harus saya lakukan? Itu kan biasanya kalian. Saya dulu juga nggak tahu. Keluarga saya itu nggak ada yang namanya basic dulu, nggak ada. Bapak saya jualan bubur, ibu saya buru tangga, kakak saya usaha batik, kakak saya kedua saya bayan, kakak ketiga saya di koperasi, saya adik saya. Nggak ada yang sama karirnya. Orang tua kami tidak pernah mengarahkan ini yang ngerahnya apa orang duit. Dan waktu saya nggak sekolah sama sekali, ibu saya itu nggak sekolah. Ya kan? Apa yang hari ini kalian yakini itu benar, lakukan. Ya, contoh, kalian pengen menjadi TNI gitu. Tapi memang selama itu keyakinan kalian baik, bisa membawa kalian untuk ke depan, lanjutkan aja. Nggak ada yang salah. Saya ingin jadi pengusaha batik dari contoh-contohnya. Semuanya karena batik. Omah orang yang rumah bagus, mobilnya lebih dari satu, itu mesti pengusaha batik, betul kan? Iya. Kalau itu keyakinan sampai sekarang masih oke gitu, lanjutkan aja. Oke? Yang kedua mengenai kegagalan. Ya, tidak semua orang yang bodoh maaf itu selalu gagal. Tahu Albert Einstein? Tahu. Kira-kira dia siapa tahu? Ahli matematik dunia kan? Kira-kira di pelajaran lain pintar? Enggak. Dia enggak pintar. Dia hanya bisa matematik tak. Tapi karena dia fokus, ya kan, tentang matematik dan pernah dikeluarkan dari sekolahan, ya kan, tapi ternyata menjadi ahli matematik sama saya. Paham ya? Yang kedua adalah mengenai kesulitan. Kalau kalian berpikiran
fixed mindset atau ya udahlah, ya udah, angel. Angel bagi orang yang punya pikiran fixed mindset atau tidak mau berkembang, ya udah, nggak bakal dilakukan. Mending saya mundur daripada melakukan yang belum berhasil. Tapi ketika kalian memandang sebuah kesulitan itu sebuah kesempatan menjadi opportunity, kalian akan melakukan hal yang lebih dari apa yang kalian lakukan saat ini. Jadi pahami? Kata sulit itu jangan sampai kalian akan mundur. Sulit itu bisa kalian jalani, cuma agak aneh, ya kan? Kalian jalan tol lurus, kan datang lewat desa, lewat jalan yang terjal dan sebagainya. Tapi apakah itu nggak bisa? Bisa, sangat bisa. Oke? Oke? Jadi jangan pernah menyerah dengan kondisimu saat ini, dengan bentukmu kayak gimana, kondisimu kayak apa, ya kan? Yang mungkin minder karena motornya masih Shogun ya, masih Jupiter kayak Astrea, sekarang di mode jadi MPL. Ya. Jupiter keren. Boleh Jupiter keren, boleh. Ada yang Jupiter keren. Siapa? Siapa? Rizal Pak? Saya Pak. Oh. Pede nggak? Pede Pak. Gater Pak. Kumpul gitu loh. Iya Pak. Pernah jatuh? Pernah Pak. Terus? Baru lagi. Kumpul mana tuh sana? Pak. Tak apa-apa. Ini resiko, gak apa-apa gede ya. Iya, Pak. Sebenarnya langsung jalan kacanya. Iya. Oke ya. Selanjutnya adalah mengenai ada sebuah pernyataan. Kalian pilih yang mana? Setuju atau enggak? Ya. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Itu fixed mindset atau growth mindset. Yakin? Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Growth mindset, ya udah, kita buat permainan ya. Oke, silakan berdiri satu garis, nanti permainan terakhir saya. Itu ditonton lagi. Yuk, berdiri. Berdiri. Berdiri sini, jadi satu baris ini. Satu baris. Ayo sini. Satu baris ayo. Nanti aja nih. Enggak apa-apa, ayo. Ayo sini agak maju ya. Sini tengah kamera pas. Oke. Sini. Oke. Ayo yang lain di belakangnya kurang. Maju lagi. Yuk, maju lagi. Deal. Udah umat semua? Oh, belum, maju lagi. Depan. Tenang aja. Lagi maju lagi. Ayo satu langkah. Oke, hop. Deal, hop. Mepet depan, Riz. Mepet depan. Oke ya. Perhatikan. Nanti akan Pak Andi tadi bacakan mengenai pernyataan. Bagi kalian yang memilih fixed mindset, silahkan kalian berpindah satu langkah ke sebelah kiri kalian. Ya. Kalau yang memilih fixed mindset ya. Tetapi kalau yang memilih growth mindset, silahkan langsung mengarah ke kanan kalian. Satu langkah aja. Satu langkahnya jangan gini aja ya, tapi satu langkah. Jadi biar kelihatan siapa yang memilih growth mindset dan siapa yang memilih fixed mindset. Bisa dipahami? Oke, perhatikan. Pernyataan pertama tadi, nanti saya hitung sampai 3. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Silakan yang memilih fixed mindset geser ke kiri, yang growth mindset ke kanan. 3, 2, 1 mulai. Langsung harus pindah. Jadi di tengah kosong. Oke, deal ya. Yang betul adalah ini pernyataan
Fix mindset. Kembali lagi. Oke. Pernyataan kedua. Langsung ya, pembahasan nanti kita di akhir ya. Oke. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. 3, 2, 1, mulai. Ayo pilih yang mana? Pilih yang mana? Oke. Oke, kembali langsung. Kembali. Nanti pembahasannya nanti aja. Ketiga, saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. 3, 2, 1, mulai. Oke. Yang betul adalah ini pernyataan fix mindset. Oke, kembali lagi. Yang kedua tadi fix atau grow? Fix mindset. Pernyataan keempat, langsung ganti posisi. Perhatikan. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. 3, 2, 1, mulai. Pilih mana? Yang betul apa? Grow mindset. Oke. Kembali lagi. Nanti kita jelasin. Grow itu baik itu aja ya, benar. 3, pernyataan kelima. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. 3, 2, 1, mulai. Oke, yang betul adalah grow mindset. Oke, kembali lagi. Sudah bisa semuanya ya. Pernyataan ke-6. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. 3, 2, 1, mulai. Gimana? Oke, yang betul adalah grow mindset. Tepuk tangan buat kalian. Satu kali lagi. Ya. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Sekali lagi, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. 3, 2, 1, mulai. Yang betul adalah fix mindset. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, sini kembali lagi ke sini. Sini, Ding. Minta tolong salah satu. Dah, ini cukup. Waktunya udah habis ya. Oh, masih lama waktu saya. Yuk. Ya biarin, enggak apa-apa. Saya siapa ya? Om Pak Eko MBG. Deal ya? Oke. Jadi kalau bagi kalian tadi yang agak kurang paham tentang grow mindset dan fix mindset adalah bahwasanya fix mindset itu kalian hanya pasrah dengan kondisi kalian saat ini. Bahwa kalian tuh percaya banget bahwasanya bakat yaitu nanti menjadi penentu kesuksesan. Kalian nggak mau berkembang dengan seiringnya waktu dan zaman. Kalau grow mindset itu, grow itu tumbuh ya. Ya. Growth itu sama, itu tumbuh. Ya. Yang dimana kalian ingin berkembang. Kalian tidak percaya dengan teori bakat itu penentu sebuah kesuksesan.
siapapun itu bisa sukses. Siapapun itu bisa gagal. Ya, tidak tergantung dengan kondisi bakat kamu, tidak tergantung dengan kondisi ekonomi kamu saat ini, tidak tergantung kamu itu siapa. Enggak. Oke ya? Nah, itu bedanya grow mindset dan fix mindset. Ya udah. Kalau kalian mempunyai pikiran yang fix mindset, ya wes. Kalian tidak akan pernah melakukan apapun di diri kalian, ya wes. Contoh. Lulus SMK. Ya kan ya? Kalian mohon maaf dari keluarga yang nggak mampu. Mau ke Jepang nggak ada biaya. Ya kan? Mau kuliah juga takut biaya. Ya kan? Mau kerja ke luar kota maksudnya, Jakarta, Cikarang, Karawang dan sebagainya, kalian juga kurang pede. Ya udahlah, kalian terima kondisimu saat ini. Endingnya apa yang terjadi? Ya udah, kamu kerja di sini aja, di PT sini aja. Apakah itu jelek? Enggak. Cuman ketika kamu percaya itu fix mindset, ya udah, pasrah dengan kondisi kamu saat ini, ya udah kerja di pabrik di sini aja. Udah, yang penting aku dapat duit bulanan, udah selesai. Ya udah, gini-gini aja hidup kamu. Tapi kalau kamu percaya dengan adanya grow mindset, memang usaha kamu harus ekstra lebih. Ya kan? Enggak apa-apa. Semua orang bisa, semua orang mampu itu. Enggak usah memikirkan mesakne wong tuaku, nah aku ngerepot wong tuaku. Hey, kalian memang lahir itu, tujuan kalian adalah untuk direpotin. Mohon maaf, ngerepotin orang tua. Orang tua kamu banting tulang tiap hari itu untuk siapa? Untuk kalian, bukan untuk siapa-siapa. Jadi jangan pernah berpikir bahwasannya kalian merepotin orang tua. Kalau kamu belum bisa membagian orang tua, tapi jangan pernah membuat susah orang tua. Dengan apa? Ya udah, kamu tugasmu ke sini ngapain sih? Sekolah kan? Ya sekolah dengan baiklah. Ya nek nakal-nakal sidik, bolos sidik, ya kan? Gak tahu pelajaran nanti dipanggil guru nih, itu kenakalan. Tapi nek wis bolos metu sekolahan, ditangkap Satpol PP, minuman keras, itu namanya sudah bukan lagi kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu tidak terikat dengan hukum, ya, itu bahasa saya. Kalau sudah terikat dengan hukum namanya bukan kenakalan, tapi sudah kriminal. Kalau kamu nggak bisa membagian orang tua kamu ini, jangan membuat pikiran dia terlalu berat untuk pikiran kamu. Setruk wis. Tenan. Salah satu efek bahwasanya orang tua kamu bisa umur panjang itu adalah apa? Ya mikirin kamu kuwi lho. Nek kowe iki seneng gitu ya. Kowe iki uripmu penak, kerjamu penak, kira-kira wong tuamu seneng gak nang omah? Seneng. Beliau juga enggak mengharapkan uang kamu, enggak. Ya kan? Enggak apa-apa. Contoh nanti next kamu ke Jepang gitu kan. Membutuhkan dana 50 juta. Kamu ke TNI, ya jangan nyebut TNI. Ya apapun itu kan ya, gitu. Nanti viral aku sing kena lagi kan. Ya kan? Membutuhkan dana banyak gitu kan ya. Mohon maaf, tidak menyebut instansi ya kan. Gitu kan? Enggak apa-apa, it's okay. Tapi setelah kalian mendapatkan kerjaan, mendapatkan sesuatu yang baik, sukses, yo aja lali wong tuwamu. Itulah tugas kalian. Apalagi para laki-laki ini ya. Selamanya surgamu gak pindah. Paham? Selamanya surgamu ora pindah. Nek wong wedok iki pindah, surgane ning sapa? Bojone. Makanya yang punya kewajiban untuk merawat orang tua sampai mohon maaf meninggal itu ya anak laki-laki, bukan anak perempuan. Deal ya? Nah, jadi jangan aku ngerepat orang tua aku tak kerja ning kene-kene. Sekarang dibalik. Kowe iki kerjamu ning kene-kene ae. Wong tuamu apa ya? Ya gajine wis 3 juta, 4 juta karena sudah posnya udah agak tinggi gitu nih ya. Terus kowe iki cek menitih karir di sini, gajine UMR 2,18 gitu kan. Terus kira-kira ngono lah, kowe meh tuku pit kok wong tuamu ngingeti pitmu ki jek asri mau sing tutuk-tutukmu jarene ya. Terus kanca-kancamu wis iso tuku apa sing pit saiki apa? NMAX, PCX, X-Max. Ya kan? KLX dan sebagainya. Kira-kira wong tuamu mikir gak? Mikir. Ya kan? Terus wah sing kok kanca-kancamu tangga-tanggamu kuwi kerja ning pamah wis tuku lemah gitu. Tuku lemah ngono ae. Kira-kira wong tuamu bilang enggak? Iya, kok ora ndang iso sangu ta lele, ya. Iya.
Kue akan semakin panjang merepotkan pikiran orang tua. Ya kan? Itu. Ngerepotin nggak apa-apa, tapi ada masanya. Dimana kalian saat masanya sudah lewat, kalian yang harus membahagiakan orang tua. Membahagiakan, nggak mungkin bisa mengganti jasa orang tua. Emang kue iso nyusuni wong tuamu? Ngandung 9 bulan? Ora iso. Satu orang tua bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Mesti mengko iran-iran, apalagi kalau ekonomimu. Apalagi kalau ekonomimu kurang. Kowe ngerawat awak dhewe wis susah. Apalagi ngerawat orang. Makanya jangan pernah ada kata merepotkan ketika kalian ingin menitih karir. Enggak apa-apa. Ibaratnya mohon maaf ya, semoga enggak. Semoga enggak. Sampai jual sapi, sampai jual tanah. It's okay. Dalam hati kamu ketika itu benar-benar terjadi, kamu harus punya pemikiran, aku kudu iso balik lemah kuwi. Bukan berarti itu lemah sing podo plek-plek itu enggak. Soalnya tuku lemah sing liyane gitu maksudnya. Jangan berpikiran wis ku tak tuku nah wingi. Regane wis beda cuy. Ya kan? Tapi nek kowe tuku lemah liyane gitu kan tanah dibalas tanah ya kan? Bukan berarti mati loh ya. Kembali ke tanah kan. Paham sampai sini? Sudah tahu maksudnya grow mindset dan fix mindset? Ya. Jadi enggak ada yang namanya kegagalan ketika kalian tetap mau berusaha. Semua kembali ke manusianya. Apakah kalian mau untuk maju atau tidak? Lihatlah peluang yang memang sekiranya kalian mampu menghadapinya. Oke, nanti kalau ada kesempatan tak kasih satu materi lagi mengenai tes kecerdasan. Nanti kecerdasan kalian itu di mana? Bisa langsung kalian lihat dan bisa langsung kalian analisa dan insya Allah bisa menjadi tumpuan. Oh, ternyata bakatku, kecerdasanku di sini toh. Nanti kira-kira kerjaan yang cocok buat saya itu apa? Gitu ya. Nanti next kalau ada kesempatan. Deal ya. Untuk ini ada yang perlu ditanyakan? Ada? Any question? Enggak ada? Berarti materi saya selesai. Oke ya, sekali lagi adalah gagal itu wajar. Sekali, 2 kali, 3 kali, oke, enggak ada masalah. Kalau kalian hari ini coba melihat pedagang, pengusaha itu yang sukses saat ini, jangan hanya melihat mereka saat sukses, tapi saat prosesnya. Tahun berapa mereka berdiri, ya kan? Mereka sampai saat ini harus ganti berapa usaha, modal berapa yang harus mereka bayarkan dengan itu, terus mereka harus pindah berapa tempat, apa mereka atau awal perjalanan mereka seperti apa. Cobalah wawancara salah satu orang aja. Kesuksesan saat ini yang kalian dapatkan, nanti next akan yang kalian dapatkan adalah bagaimana kalian membangun kepribadian, membangun kebiasaan kalian itu 5-10 tahun yang lalu. Sama halnya, apa yang saya dapatkan hari ini, ya kan? Apa yang saya dapatkan hari ini, saya sangat percaya bahwasanya ini yang saya telah bangun 5, 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Oke ya? Cobalah kalian selalu berhusnudon, tahu ya? Berprasangka baik pada Tuhan atau Allah. Ya, bahwasanya itu semua hal itu selalu ada hikmahnya. Betul enggak, Bat? Betul. Selalu akan ada hikmahnya Nah. Tapi tata urung ngerti wi. Sebenarnya ngerti paham. Ya. Kenapa dari awal gitu saya selalu akan berkomitmen kepada kalian, bahwasanya kalian biar paham. Saya tidak ingin mendidik kalian seperti anak kecil, tidak. Tapi benar-benar mendidik kalian menjadi dewasa. Kalau memang Pak Andi nggak suka kalian, kesepakatan kita nggak pakai hasduk satu set, ya udah, nggak usah menghindar. Ya udah dihadapin aja. Sportif aja kan? Iya, satu set per 10. Usah perkosa toh? Enggak. Cuma ketika kalian jalani 1, kalian belajar tanggung jawab. 2, belajar menerima resiko. Yang ketiga, ketika roh Pak Andi mesti ingat, wah, udah syukur gitu. Sama halnya, ketika nanti kalian kerja, punya usaha itu sama. Mungkin itu dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi tepuk tangan buat kalian semuanya. Hari ini tadi kita belajar apa?
Grup mindset dan fixed mindset. Ingat, kesuksesan itu milik semua orang. Tidak memiliki hanya satu dua segelintir orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Ya, boleh kembali ke taruh P5. Kartunya udah dikembalikan? Ki sopo iki lebone sih? Ki juga. Jangan ada diambil loh ya. Dimatikan, minta tolong matikan kameranya.